Uji multikolonialitas yaitu uji untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh variabel independen secara akurat. Nah, masalah multikolonialitas ini penting untuk diperhatikan. Pilihan metode pengujian yang diperlukan antara lain adalah uji multikolonialitas dengan metode pairwise correlation, dan juga metode ini digunakan untuk menganalisis matrik korelasi antara variabel dependen. Kriteria pengujian ini yaitu yang pertama, koefisien korelasi lebih besar dari 0,90 berkesimpulan terjadi gejala multikolonialitas, dan jika koefisien korelasi lebih kecil dari 0,90 maka tidak terjadi multikolonialitas. Baiklah, di sini kita akan mempraktikkan uji multikolonialitas dengan metode pairwise correlation menggunakan SPSS. Nah, pada data ini merupakan data analisis pengaruh kompetisi pegawai dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data ini memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen. Pada variabel independen ini terdapat X1 yaitu kompetisi pegawai, X2 pengembangan karir, dan Y kinerja pegawai. Nah, data ini kita akan menguji data ini apakah data ini terjadi multikolonialitas apa tidak. Baik, sekarang kita akan mengujinya. Masukkan semua data ini ke aplikasi SPSS. Lalu buka aplikasi SPSS. Nah, masukkan data sini yang udah kita copy paste tadi. Nah, pada variabel view di sini tulis X1, X2, dan Y. Pada label kita tulis X1 yang kita punya. Di sini X1 saya itu kompetisi pegawai. Lalu X2 saya itu pengembangan karir. Lalu Y saya itu kinerja pegawai. Nah, pada measure di sini angkanya kita ganti dengan scale. Nah, lalu kita kembali ke data view. Di sini kita akan mulai menganalisis. Setelah kita masukkan semua datanya ke aplikasi SPSS ini, lalu kita akan klik menu Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Masukkan semua variabel bebas ke kolom independen dan variabel terikat ke kolom dependen. Kemudian klik Statistik. Lalu checklist pada pilihan Covariance Matrix. Lalu klik Continue. Kemudian OK. Nah, di sini muncul data atau kolom seperti ini. Kita akan lebih fokus ke kolom Coefficient Correlation. Nah, ini dia. Sini kita akan menyimpulkan apakah data ini terjadi multikolonialitas apa tidak. Sebelum kita menyimpulkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kriterianya pada pengujian ini. Sini, jika korelasi lebih kecil dari 0,90, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Dan jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,90, maka berkesimpulan terjadi gejala multikolonialitas. Ini dapat kita lihat pada tabel ini. Ini pada correlation pengembangan karir dan kompetisi pegawai ini nilainya yaitu min 0,654. Jadi dapat disimpulkan koefisien korelasi sebesar min 0,654 lebih kecil dari 0,90. Maka
tidak terjadi gejala multikoliniaritas atau terbebas dari gejala multikoliniaritas. Lalu uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu autokorelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Pilihan metode yang dapat digunakan yaitu metode statistiki box-Peirce L-Jung box. Model ini sebenarnya powerful untuk menguji gangguan autokorelasi dengan derajat luck yang tinggi. Kriteria: apabila terdapat jumlah luck lebih besar dari 2, maka terdapat adanya autokorelasi. Dan jika terdapat jumlah luck lebih kecil dari 2, maka tidak adanya autokorelasi. Di sini kita juga akan mempraktikkan uji autokorelasi dengan metode statistiki box-Peirce dan L-Jung box. Nah, pada data ini merupakan data analisis pengaruh kompetisi pegawai dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini merupakan data dengan memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel terikat. Pada variabel independen ini terdapat X1 yaitu kompetisi pegawai, X2 pengembangan karir, dan variabel dependen dengan Y kinerja pegawai. Nah, pada data ini kita akan uji dengan SPSS, aplikasi SPSS. Apakah data ini terjadi autokorelasi apa tidaknya? Di sini kita pindahkan data ini ke aplikasi SPSS. Kita copy paste data ini. Pada data view kita taruh data yang telah kita copy paste. Nah, pada data variabel di sini kita tulis X1 karena pada data set tadi itu yang terlebih dahulu itu X1. Nah, di sini pada label kita tulis X1-nya itu apa. Di sini X1 saya itu kompetisi pegawai. X2 saya itu pengembangan karir. Lalu Y saya itu kinerja pegawai. Lalu pada measure kita ganti dengan angkelnya kita ganti dengan scale. Lalu kembali lagi ke data view. Di sini kita sudah masukkan semua datanya ke sini, lalu setelah itu kita akan pilih menu analyze, kemudian regression, lalu linear. Masukkan semua data variabel bebas ke kolom independen. Dan variabel terikat ke kolom dependen. Kemudian klik save. Checklist pada pilihan unstandardized residual. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat muncullah data residual. Setelah itu, klik menu analyze lagi. Menu analyze, kemudian kita klik forecasting. Lalu auto correlation. Lalu masukkan unstandardized residual ke kolom text variable. Lalu klik option. Lalu ganti number of lux
sesuai dengan variabel bebas. Nah, di sini kan variabel bebas saya itu ada 2. Di sini kita tulis 2. Lalu klik continue, kemudian OK. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat pada tabel autocorrelation. Nah, ini dia. Lalu copy paste dia. Di sini kita akan memberi kesimpulan apakah terjadinya autokorelasi apa tidak. Nah, lalu sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu kriterianya sebelum kita menyimpulkan. Sini kriterianya itu, jika terdapat jumlah log lebih besar dari 2, maka terdapat adanya autokorelasi. Dan jika terdapat jumlah log lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi adanya autokorelasi. Nah, bisa kita lihat dari data di atas, kolom paling kanan kedua log mempunyai signifikan 0,226, di mana 0,226 itu lebih kecil dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pilihan metode yang dapat digunakan yaitu uji scatter. Jika terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur atau bergelombang, menyebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada titik-titik pola yang jelas dan titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini sudah ada data analisis pengaruh kompetisi pegawai dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada data ini memiliki 111 responden dan memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Pada variabel independen ini terdapat X1 yaitu kompetisi pegawai dan X2 pengembangan karir. Dan pada variabel dependen terdapat Y yaitu kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apakah data ini terjadi gejala heteroskedastisitas apa tidak. Kita akan mulai mengujinya. Ini copy paste semua data ini ke aplikasi SPSS. Pada di sini kita akan taruh datanya. Nah, pada variabel view di sini ada tulis X1 dan Y. Pada label di sini kita menulis apa X1 kalian yang kalian punya pada data tersebut. Di sini X1 saya itu kompetisi pegawai. X2 saya pengembangan karir. Lalu pada Y kinerja pegawai. Pada measure angka namanya kita ganti dengan scale.
Setelah itu kembali ke data view. Kita sudah memasukkan semua datanya ke sini, lalu kemudian pilih menu Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Masukkan semua variabel bebas ke kolom independen dan variabel terikat ke kolom dependen. Kemudian klik Plot. Kemudian masukkan receipt ke kolom Y dan Zperet ke kolom X. Lalu klik Continue, kemudian OK. Nah, akan muncul kolom seperti ini, tapi kita akan lebih fokus ke scatter plot ini. Kita akan menguji apakah data ini terjadi gejala heteroskedastisitas apa tidak. Nah, di sini bisa kita lihat, sebelum menarik kesimpulannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plots. Di sini, jika terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot SPSS seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur atau bergelombang, menyebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat dari data ini bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang terakhir yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan yaitu uji JB-test dengan nilai X² chi². Kriteria: jika JB lebih kecil dari X² tabel chi², maka nilai residual standarisasi berdistribusi normal. Dan jika JB lebih besar dari X² tabel chi², maka nilai residual transtandarisasi tidak normal. Uji normalitas dengan metode Jabkur-Bera atau JB-test. Di sini sudah ada data analisis pengaruh kompetisi pegawai dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data ini memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Pada variabel independen ini terdapat X1 yaitu kompetisi pegawai, X2 pengembangan karir, dan Y kinerja pegawai. Di sini kita akan menganalisis apakah data ini terjadi gejala normalitas apa tidaknya. Langsung saja kita pindahkan atau kita copy paste. Buka aplikasi SPSS.
copy paste data yang telah kita ambil tadi. Lalu pada variable view, di sini kita tulis x1 karena data saya tadi itu yang lebih terdahulu itu x1. X2 di sini. Nah, pada label kita tulis apa x1 yang kalian punya. Di sini x1 saya itu kompetisi pegawai. X2 saya itu pengembangan karir. Dan Y kinerja pegawai. Pada measure, kenalnya kita ganti dengan scale. Kita kembali ke data view. Nah, kita sudah memindahkan data dengan jumlah 111 responden. Lalu kemudian kita akan menganalisisnya. Itu dengan pilih menu Analyze, kemudian regresi, lalu linear. Masukkan semua variabel bebas ke kolom independen dan variabel terikat ke kolom dependen. Kemudian klik Save. Checklist pada pilihan Unstandardized Residuals, lalu continue, kemudian OK. Nah, kita kembali ke data view. Di sini sudah ada data residual 1. Lalu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu klik Descriptives. Masukkan Unstandardized Residual ke kolom Variables, lalu klik Option, lalu checklist pada pilihan kurtosis dan squamous, kemudian continue, lalu OK. Nah, akan muncul data-data seperti ini, kolom-kolom seperti ini. Lalu kita akan berfokus ke Descriptive Statistic. Nah, ini dia. Di sini saya sudah memilih. Nah, sebelum kita menarik kesimpulannya, kita harus mengetahui dulu apa kriterianya. Di sini yang pertama itu uji ini dilakukan dengan membandingkan statistik Jabukwer, Bera, atau JB test dengan nilai X kuadrat atau chi-square table atau tabel. Jika nilai JB lebih kecil atau sama dengan X kuadrat tabel chi-square, maka nilai tersebut transtandarisasi dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai JB lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel chi-square, maka nilai residual transtandarisasi dinyatakan tidak berdistribusi normal. Lalu untuk menghitung nilai JB digunakan rumus JB sama dengan N-K/6 dalam kurung S kuadrat plus 1/4 K-3 kuadrat. Lalu dengan keterangan JB statistik Jarku-Bera, S koefisien squamous,
K koefisien kurtosis, dan N jumlah data yang ada di tabel. Nah, di sini kita bisa lihat pada kolom ini. Lalu kita akan mulai menghitungnya. Di sini JB sama dengan N min K dalam kurung S kuadrat plus 1/4 K min 3 kuadrat. JB sama dengan N S kuadrat per 6 ditambah K min 3 kuadrat per 24. JB sama dengan N-nya 111, S kuadrat sama dengan 0,401 kuadrat per 6. Di sini S-nya itu statistik. Bisa kita lihat pada kolom ini. Itu statistiknya itu 0,401. Lalu ditambah 0,572. Di sini K-nya itu statistik C. Statistik C 0,572 min 3 kuadrat per 24. JB sama dengan 111, di mana 0,401 kuadrat sama dengan 0,160 per 6 ditambah min 2672, karena 0,572 dikurangi 3 per 24 kuadrat. Lalu JB sama dengan 111 0,1160 per 6 ditambah 7139. Di sini 7139 ini didapat dari 2672 kuadrat sama dengan 7139 per 24. JB sama dengan 111 0160 dibagi 6 sama dengan 0,026 ditambah 7139 dibagi 24 sama dengan 0,297. Ini JB sama dengan 111 0,026 ditambah 0,297 sama dengan 0,323. JB sama dengan 111 dikali 0,323 sama dengan 35,853. Dari dapat disimpulkan bahwa dari hasil tersebut diperoleh JB sebesar 35,853. Sedangkan nilai chi-square table dengan DF 0,05 dengan jumlah variabel bebas 2, maka diperoleh nilai 5,911. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan langsung menghitung dengan rumus JB sama dengan N min K dalam kurung S kuadrat plus 1/4 K min 3 kuadrat. JB sama dengan N S kuadrat per 6 ditambah K min 3 kuadrat per 24. JB sama dengan 111. Karena N-nya pada data tadi itu 111 dan squeness statistiknya itu 0,401 kuadrat per 6 ditambah di sini pada kurtosis statistiknya itu yaitu sama dengan 0,572. Jadi sini tulis 0,572 min 3 kuadrat per 24. JB sama dengan 111 dalam kurung 0,160 per 6. Ini kita dapatkan dari 0,401 kuadrat ditambah min 2,672 kuadrat. Kita dapatkan ini dari 0,572 dikurangi 3 per 24. Lalu JB sama dengan 111 0,160 per 6 ditambah 7,139 per 24.
Ini kita dapatkan dari min 2,672 kuadrat. Lalu kemudian JB sama dengan 111 dikali 0,026 ditambah 0,297. Karena 0,160 bagi 6 sama dengan 0,026 dan 7,139 dibagi 24 sama dengan 0,297. Lalu JB sama dengan 111 dikali 0,323 sama dengan 35,853. Dari hasil tersebut diperoleh JB sebesar 35,853. Sedangkan nilai T-square tabel dengan DF 0,05 dengan jumlah variabel bebas 2, maka diperoleh nilai 5,991. Lalu nilai JB 35,853 lebih besar dari 5,991, artinya nilai residual transtadarisasi dinyatakan berdistribusi normal.